Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya aku. Kali ini aku mau menceritakan alur cerita sinetron Panggilan yang tayang perdana hari ini tanggal 2 April 2022. Sinetron Panggilan bercerita tentang seorang anak bernama Raja yang kembali hidup setelah dokter menyatakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Kejadian bermula saat Raja bersama ayah dan ibunya juga kakak sepupunya pergi berkemah. Namun ada kejadian yang tidak terduga saat Raja terjatuh ke sebuah sumur tua. Habibie dan Gita panik mencari keberadaan Raja. Sementara Mala yang pertama kali berhasil menemukan Raja sudah tenggelam di sumur tua. Habibie dan Gita menemukan Mala dan Raja sudah pingsan dan segera membawanya ke klinik terdekat. Namun dokter menyatakan Raja sudah meninggal dunia. Hal itu tentu membuat orang tua Raja tidak terima. Habibie mengabarkan ayahnya soal Raja. Namun anehnya ayahnya seolah mengetahui sesuatu sudah terjadi kepada Raja. Dia syok saat tahu Raja dinyatakan meninggal dunia. Dia lantas berdoa untuk Raja dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Raja terbangun. Gita dan Mala sangat bahagia karena Raja akhirnya terbangun dan tidak meninggal dunia. Dokter mengatakan mungkin Raja mengalami mati suri. Cerita berlanjut ke adegan di mana Raja sudah berada di rumahnya. Raja sedang tertidur. Dia bermimpi soal kejadian saat dia tenggelam di sumur tua. Ada suara seorang laki-laki yang mengatakan supaya Raja menjaga sebuah kompas. Raja terbangun saat tasnya tiba-tiba terjatuh dan kompas tersebut keluar dari tasnya. Raja terkejut, ternyata kompas itu benar-benar ada di dalam tasnya. Saat Raja membuka kompas tersebut, ada cahaya terang berasal dari kompas tersebut. Cahaya yang menembus langit. Raja yang ketakutan menyimpan kompas itu dan kembali tidur. Nah, keesokan harinya ada sesuatu yang terjadi nih guys. Raja dan Mala berangkat sekolah diantar oleh Habibie. Dalam perjalanan Raja mendengar suara entah dari mana memanggil-manggil namanya dan melihat seseorang mengikuti mobilnya. Dan sesampainya di sekolah, Raja mendengar suara bisikan untuk dirinya menolong anak bernama Kiko. Begitupun dengan Mala, dia pun mendengar suara bisikan agar dia menolong seorang anak bernama Ilham. Dan dari bisikan itu Raja dan Mala berhasil menyelamatkan mereka yang hampir saja celaka. Saat Raja memberitahukan soal bisikan itu kepada Mala, namun Mala seolah mengelaknya apa yang terjadi dan mengatakan jika Raja hanya sedang berhalusinasi. Mala sebenarnya merasakan hal yang sama, namun dia mencoba menolak itu semua karena masih belum tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Kemudian Ilham datang menemui Mala. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Ilham bertanya kenapa Mala bisa tahu akan ada kecelakaan yang menimpanya. Mala mencoba mencari alasan lain. Raja tahu jika Mala juga memiliki kekuatan soal bisikan seperti yang dia rasakan. Lagi-lagi Mala mengelaknya. Dia tidak ingin bisikan-bisikan itu mengganggunya dan Mala tidak ingin hal itu akan membuatnya dijauhi teman-temannya. Mala meminta Raja untuk menolak semua bisikan yang dia terima. Di adegan berikutnya, Raja kembali mendengar bisikan soal kakeknya yang meminta tolong. Namun tidak ada yang percaya. Kita menghubungi ayahnya untuk membuat Raja tenang. Ternyata ayahnya sedang bersiap-siap menuju Jakarta. Dan keadaannya baik-baik saja. Raja pun merasa lega. Dia berpikir mungkin itu hanya halusinasinya. Tapi setelah dia sholat, Raja kembali mendengar suara teriakan minta tolong kakeknya. Kali ini suaranya lebih jelas. Raja bahkan melihat dari kompas bahwa kakeknya berada di sebuah mobil travel dan mengalami kecelakaan. Raja kembali memberitahukan orang tuanya. Kita kembali menghubungi ayahnya untuk memastikannya. Ternyata ayahnya baik-baik saja dan tidak menggunakan mobil travel melainkan mobil pribadi. Bisikan itu semakin kuat. Sekarang Mala justru memperkuatnya saat tangannya tiba-tiba menggambar sebuah mobil yang alami kecelakaan. Raja semakin yakin akan terjadi sesuatu kepada kakeknya. Dia menelpon kakeknya dan benar saja kakeknya sedang berada di mobil travel karena mobilnya mogok.
Raja segera meminta kakeknya turun dari mobil travel tersebut. Raja buru-buru memberitahukan Habibie dan Gita untuk datang menolong kakeknya. Lagi-lagi Habibie dan Gita merasa tidak percaya, dan di akhir episode, Raja yang kesal karena orang tuanya tidak mempercayainya, dia berniat untuk menyelamatkan kakeknya seorang diri. Nah, akankah Raja berhasil menolong kakeknya? Dan akankah orang tua Raja akhirnya mempercayai bahwa Raja memiliki kekuatan yang bisa mengetahui akan sesuatu yang akan terjadi kepada orang lain? Nah, buat kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk saksikan kelanjutan sinetron Panggilan yang akan tayang setiap hari hanya di Indosiar.